Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang menonton penggalan podcast ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdan. Selama 15 menit ke depan ini, saya dan orang yang di belakang layar ini akan memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan tema podcast ini, yaitu ilmu qiraat. Langsung saja ke podcastnya ya guys. Mas Sahdan, apa itu pengertian dari ilmu qiraat? Monggo Mas Sahdan. Menurut Imam Al-Jazari rahimahullah, ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari tata cara pengucapan redaksi Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan menyandarkan kepada periwayatnya atau rawi-rawinya. Ilmu ini juga membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran yang berkenaan dengan substansi lafaz, kalimat, ataupun dialek kebahasaan. Ilmu qiraat ini juga memiliki imam yang juga memiliki rawi. Contohnya seperti Imam Nafi Al-Madani, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai. Lalu, apa perbedaan ilmu qiraat dengan ilmu tajwid? Monggo Mas Sahdan dijelaskan. Nah, perbedaannya apa dengan ilmu qiraat dan tajwid ya? Ilmu qiraat mempelajari pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran yang berkenaan dengan substansi lafaz, kalimat, ataupun dialek kebahasaan. Itu tadi yang saya sebelumnya jelaskan. Sedangkan tajwid lebih mempelajari kaidah-kaidah yang bersifat teknis dan bertujuan memperindah bacaan dengan cara membunyikan huruf-huruf Al-Quran sesuai makhrajul huruf dan sifat-sifatnya. Nah, dari penggalan ini dapat disimpulkan ilmu qiraat adalah pengucapan lafaz Al-Quran terkait substansi lafaz, kalimat, atau dialek kebahasaan, sedangkan tajwid adalah kaidah yang bersifat teknis untuk memperindah bacaan Al-Quran. Tolong sebutkan siapa saja imam qiraat dan para perawinya Mas Sahdan. Monggo. Nah, di antara imam-imam qiraat dan para perawinya, ya. Imam Nafi Al-Madani. Nah, memiliki dua perawi. Yang pertama Imam Qalun dan Imam Warsh. Nah, Imam Ibnu Katsir memiliki dua perawi juga, masing-masing dua ya, teman-teman. Rawinya Imam Al-Bazzi dan Imam Qunbul. Nah, Imam Abu Amr memiliki rawi Imam Ad-Duri dan Imam As-Susi. Imam Ibnu Amir memiliki rawi Imam Hisham dan Imam Ibnu Zakwan. Nah, lalu ada Imam Asim memiliki rawi Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Nah, Imam Hamzah memiliki rawi yaitu Imam Khalaf dan Imam Khalad. Imam Al-Kisai yang terakhir yaitu memiliki rawi Imam Abu Al-Haris dan Imam Ad-Duri. Nah, untuk Indonesia sendiri memakai imam yaitu Imam Asim. Riwayat atau rawinya ialah Imam Hafs. Lalu, mengapa ilmu qiraat itu ada perbedaan dalam membacanya? Monggo Mas Sahdan dijawab. Mengapa ilmu qiraat ada perbedaan dalam membacanya? Oke. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sahabat yang banyak, yang mana mereka berasal dari kabilah-kabilah yang berbeda-beda. Bukan kabilah Quraisy saja, tetapi ada kabilah Quraisy, Hudail, Bani Nadir, Bani Nadar, dan sebagainya. Dan semuanya itu memiliki perbedaan bahasa atau dialek atau lahjahnya antara satu dengan lainnya. Dahulu
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali datang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya kepada para sahabatnya. Nah, ketika itu selain kabilah Quraisy ini itu merasakan kesulitan kalau seandainya dia harus merubah logatnya, lahjahnya ke dalam logat kabilah Quraisy, karena ada perbedaan logat antara kabilah satu dengan kabilah lainnya, sehingga susah memahami atau sulit banget kalau seandainya harus dirubah gitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dengan menurunkan berbagai qiraat yang ada sesuai dengan lahjah-lahjah kaum muslimin pada saat itu. Lalu yang kita kenal dengan al-ahruf as-sab'ah, yaitu 7 huruf. Lalu, apa perbedaan ilmu qiraat dengan ilmu nagom, Mas Ahdan? Monggo dijelaskan. Apa perbedaan ilmu qiraat dan dengan nagom ya? Nah, ilmu qiraat dan nagom itu memang memiliki perbedaan. Ya, perbedaannya yaitu tujuan masing-masing. Contohnya seperti ilmu qiraat bertujuan untuk memahami cara pengucapan lafaz Al-Quran yang berkenaan dengan substansi lafaz, kalimat ataupun dialek kebahasaan yang tadi kita telah bahas. Sedangkan nagom bertujuan untuk memahami cara membaca Al-Quran yang benar dan memperindah bacaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, metodologi. Ilmu qiraat memiliki metodologi yang berbeda, seperti menggunakan sanad-sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW. Sementara nagom itu memiliki metodologi yang berbeda, seperti menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat teknis dan bertujuan memperindah bacaan. Seperti itu. Dengan demikian, ilmu qiraat dan ilmu nagom memiliki perbedaan yang signifikan dalam cara memahami dan mempelajari Al-Quran. Lalu, apa kira-kira manfaat dari ilmu qiraat itu sendiri, Mas Ahdan? Monggo. Manfaatnya yaitu ada beberapa manfaat sebenarnya. Yang pertama, memahami Al-Quran secara lebih dalam. Karena apa? Karena kita ingin tahu bagaimana imam-imam pada zaman dulu atau kabilah-kabilah atau sahabat-sahabat Rasulullah yang berbeda-beda lahjah atau logatnya itu membaca Al-Quran dengan cara memahami Al-Quran secara lebih dalam. Ilmu qiraat membantu memahami Al-Quran secara lebih dalam dengan mempelajari cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran yang berkenaan dengan substansi lafaz. Yang kedua, mengetahui kesepakatan. Nah, yang tadi saya bilang, mengetahui kesepakatan dan perbedaan cara pengucapan. Nah, itu. Ilmu qiraat membantu mengetahui kesepakatan serta perbedaan cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran seperti imam-imam yang sebelumnya. Contoh kayak Imam Hafiz dengan Imam Nafi itu berbeda. Seperti itu. Menjadi relevansi untuk memahami Al-Quran. Nah, itu yang ketiga. Nah, ilmu qiraat menjadi relevansi untuk memahami Al-Quran secara lebih mendalam dan memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang bahasa Arab. Nah, yang terakhir ini, mempelajari kaidah setiap imam. Nah, ilmu qiraat membantu mempelajari kaidah setiap imam atau rawi, seperti hukum mad, terus idgham, hamzah, imalah, taklil, dan lain-lain dan sebagainya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan ilmu qiraat dengan ilmu nagom. Nah, yang pertama, perbedaan ilmu qiraat.
Sebenarnya ilmu qiraat itu seperti yang sudah saya jelaskan, ilmu qiraat itu berfokus kepada pengucapan lafaz, kalimat, ataupun dialek kebahasaan. Contoh kayak Imam Asim riwayat Hafs dengan Imam Al-Kisai itu membaca Al-Qur'annya itu seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Beda halnya dengan imam yang lain. Contoh Imam Nafi. Imam Nafi membuang mad alif. Contohnya seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Yang kalau di Imam Hafs atau riwayat Hafs atau Imam Asim itu ada mad alif, ya, Maliki Yaumiddin. Tapi kalau di Imam Nafi itu mad alifnya itu dibuang atau tidak ada, dihilangkan. Maliki Yaumiddin, seperti itu. Sedangkan kalau nazom atau ilmu nazom itu memiliki tangga nada seperti kita contoh ingin melantunkan ayat suci Al-Quran, melantunkan atau cara membaca dengan indah, menghayati, penuh dengan penghayatan, itu ciri khasnya dengan ilmu nagom. Ilmu nagom juga dibagi menjadi 7. Yang pertama bayati, yang kedua hijaz, yang ketiga nahawan, yang keempat soba, yang kelima ros, yang keenam sika, dan yang ketujuh yang terakhir ialah jiharka. Contoh ketika kita sering mendengar suara azan, ada azan yang namanya ilmu nagom jiharka. Contoh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Seperti itu. Atau di dalam Al-Quran misal kita pakai Imam Asim, misal tilawah, misal saya ambil makom atau irama atau nagom soba. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Itu contoh ilmu nagom. Jadi terkait pada cara pelafalan, bukan cara pelafalan, cara menyampaikan atau cara melantunkan Al-Quran dengan baik, dengan merdu, dengan indah, sehingga Al-Quran yang sudah sempurna, yang udah indah ditambah indah, cara penghayatan, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi yang mendengarkan itu merasa tersentuh hatinya. Seperti itu. Itu kalau mengenai ilmu nagom. Ilmu nagom juga ada tingkatan-tingkatannya. Contoh kayak bayati qoror, bayati nawa, bayati jawab, seperti itu. Itu salah satu perbedaan antara ilmu qiraat dengan ilmu nagom. Teman-temanku sekalian, tibalah kita berada di penghujung podcast ini. Saya Muhammad Syahdan dan rekan saya di balik layar ini adalah Muhammad Sahdin.
Semoga tugas ulumul Quran ini bisa menjadi sedikit bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang mendengarkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.